Nah, jadi di dalam gambar kladogram ini ada orang utan, gorila, simpanse, dan manusia. Nah, keempat itu memiliki hubungan kekerabatan yang sama. Walaupun memiliki kekerabatan yang sama, tetapi proses evolusi yang terjadi itu cukup lama. Nah, semakin dekat hubungannya, semakin dekat cabang pada kladogramnya, semakin dekat juga kekerabatannya, seperti manusia dan simpanse. Tetapi bukan berarti simpanse adalah nenek moyangnya manusia dan yang memiliki kladogram yang kekerabatan yang terjauh itu manusia dengan orang utan. Jadi saya akan menjelaskan teori Lamarck dan Darwin. Jadi teori Lamarck itu pada awalnya dia jerapah itu lehernya pendek, tapi karena mau cari makanan, mau makan daun yang di pohon tinggi, jadi dia harus kena makan. Jadi toh karena kebiasaan jadi panjang di lehernya. Jadi panjang di lehernya. Jadi toh perubahan itu diwariskan oleh keturunannya. Nah, terus kalau teori Darwin katanya ada jerapah yang panjang lehernya sama yang pendek lehernya. Jadi dia itu kayak seleksi alam. Tunggu dulu. Ini misalnya jadi kalau mungkin makan lalu makanannya tinggi, jadi jerapah yang panjang di lehernya bisa bertahan hidup. Jadi kalau yang pendek lehernya dia tidak bisa bertahan hidup karena tidak bisa menggapai makanan. Kayak gitu ceritanya. Intinya seleksi alam yang bisa bertahan. Nah, selanjutnya itu saya akan membacakan nomor 2. Soalnya itu bagaimana percobaan dan teori yang diusulkan oleh August Weismann berhasil membantah teori Lamarck. Uraikan. Nah, jadi Weismann itu membantah teori Lamarck menggunakan percobaan seekor tikus. Nah, seekor tikus itu dipotong ekornya menjadi pendek. Terus mereka mengawinkannya, Weismann mengawinkannya selama beberapa generasi. Tetapi setiap tikus yang lahir kembali itu memiliki ekor yang sama, ekor yang normal atau panjang. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa sifat yang diturunkan atau diperoleh selama hidup itu tidak dapat diwariskan kepada keturunan. Contohnya itu seperti misalnya ada orang tua yang dia sering berolahraga, terus dia mengharapkan anaknya juga berotot seperti dia, padahal anaknya tidak akan mewarisi otot itu kecuali anaknya berolahraga. Oleh karena itu, Weismann menyimpulkan bahwa hanya sifat yang berasal dari sel kelamin yang dapat diturunkan. Terus perubahan pada sel manusia atau sel tubuh itu tidak dapat diturunkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang ketiga teori itu yang terakhir ini, Pak. Jangan deh. Jadi saya akan menjelaskan atau uraikan 3 teori tersebut, Lamarck, August Weismann, dan Charles Darwin. Jadi 3 tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang evolusi. Lamarck berpendapat kalau perubahan tersebut karena adanya perubahan lingkungan atau perubahan dari yang diwariskan oleh keturunan, dan teori Lamarck dibantah karena hanya sifat gen yang diwariskan, bukan perubahan tubuh. Nah,
Darwin menjelaskan kalau evolusi itu adanya karena seleksi alam. Jadi makhluk hidup yang bisa yang cocok dengan lingkungannya bisa bertahan hidup atau berkembang biak dengan baik. Dan August Weismann memperkuat teori ini karena sifat genetik pada sel kelamin bisa diwariskan, tidak perubahan tubuh. Sekian penjelasan dari kami. Saya Angelina Aziza Ishak. Saya Nurzaila Hashim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.